Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Aqsa, ini satu kehormatan bagi saya bisa diundang pagi hari ini untuk bisa ngobrol bareng tentang berwirausaha. Mudah-mudahan apa yang kita share hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Cuman saya sedikit koreksi. Di situ disebutkan nama saya seorang pengusaha muda katanya. Padahal usia saya baru 60 tahun. Jadi mudah-mudahan panjang umur untuk saya dan kita semua yang ada di sini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu dalam berniaga, usahakan dalam selalu berniaga kita selalu niatkan dengan niat ibadah. Dalam satu hadis 053 disebutkan barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi pada saat kita melakukan usaha, berniaga, kemudian orang lain mendapatkan manfaatnya karena niat kita adalah niat ibadah, maka apa yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan manfaat dari usaha kita itu sama, kita juga akan mendapatkannya. Oleh sebab itu, dalam membuat usaha, Bapak Ibu, saya pinginnya semua teman-teman selalu apapun yang dilakukan itu diniatkan adalah niat ibadah. Ini kayaknya kalau interaktif asik banget ya, Pak Agung. Iya, Pak. Iya, ini kayak kalau interaktif asik banget nih. Mungkin bisa nongol juga ini teman-teman yang lain yang ikut di sini. Supaya nggak sepi, jadi saya bisa ngobrolnya tuh enak, bisa interaktif aja gitu. Saya inginnya interaktif, jadi enak. Walaupun saya ngobrol nanti ada pertanyaan langsung aja. Jadi bisa saut-sautan karena di sini fungsinya saya sharing aja. Ya. Setuju Bapak Ibu yang hadir di sini? Mana ini suaranya yang lain ini? Oke, jadi niatkan semuanya dengan niat ibadah. Nah, ini ada Pak Syafi'i. Pak Syafi'i udah nongol nih. Pak Syafi'i, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Ustaz. Ya, senang saya ini bisa ketemu. Ya. Kembali lagi. Niatkan semua apa yang kita berbuat itu dengan ibadah. Karena kita akan tanpa dengan adanya niat tersebut, insya Allah akan melindungi kita semua. Dan apapun kekurangan kita, kesulitan kita, Allah akan memberikan jalan keluar. Ingat itu dengan niat ibadah. Kita lihat dulu tumpeng kehidupan. Tumpeng kehidupan ini saya ngambil dari karyanya Pak Subiakto sebagai ahli branding ya. Kita punya usia, anggaplah rentang waktu usia kita itu antara 0 sampai 80 tahun. Ya. Pada 20 tahun pertama, itu adalah 0 sampai 20. Itu banyak orang menganggap usia kita itu adalah usia anak-anak. Kita itu sering dianggap sama teman-teman atau orang lain itu, alah kamu masih kecil, gak usah ikut-ikutan urusan ini. Ya. Tapi pada rentang waktu 20-30 tahun, jadi 10 tahun, ini adalah kesempatan 10 tahun pertama kita memulai karir. Ya. Kemudian pada 30-40, ini adalah kesempatan 10 tahun kedua. Topnya ini yang warna merah, ini banyak akhirnya orang yang menjadi top manager di sini. Termasuk pada 40 tahun sampai 50 tahun. Ini adalah kesempatan ketiga, 10 tahun ketiga. Pada 50-60,
kesempatan 10 tahun keempat. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini ada di mana sekarang usianya? Adakah yang masih di 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, dan 10 tahun keempat? Monggo kita manfaatkan yang ada ini semua dengan niat. Kalau kita mau usaha, kita niatkan dengan ibadah. Ya, dengan ibadah. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah Bapak Ibu, ya, dunia akhirat yang akan kita dapatkan. Dunia akhirat yang kita dapatkan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, setuju. Kalau ada komentar, monggo langsung. Saya senangnya langsung sharing, ada komentar, kita akan bahas. Itu akan lebih menarik ya. Karena kalau dengan online ini kalau nggak ada interaksi, kayaknya nggak akan hidup gitu. Beda dengan pada saat kita offline. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa ketemu offline dengan teman-teman yang ada di Bintaro. Amin. Jadi kalau kita melihat tumpeng kehidupan, sudahkah kita menganalisa tumpeng kehidupan kita kayak begini? Ya, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, 10 tahun keempat. Posisi kita sekarang ada di mana? Bukan berarti kalau 10 tahun keempat kita itu udah enak-enak. Enggak. Kita lakukan. Kita niatkan usaha kita itu apa? Kita niatkan dengan ibadah. Walaupun pada saat 10 tahun pertama, kedua, dan ketiga ini telat kita. Niatnya beda. Ya, niatnya beda. Ya. Kita bisa lihat di sini. Al-Ghazali pernah mengatakan, perbaiki niatmu. Ya, suatu saat Al-Ghazali pernah bercerita, dahulu kami menuntut ilmu dengan niat selain Allah, tetapi ilmu tersebut enggan menghampiri kami, kecuali kami berniat hanya karena Allah. Demikian halnya kita pada saat kita melakukan apapun. Sebetulnya berniaga, berdagang, itu bukan semata-mata kita jualan. Pada saat kita bekerja pun, itu sebetulnya kita berdagang juga. Berdagang dengan siapa? Kalau niatnya kita dan niatnya ibadah, berdagangnya kita adalah berdagang dengan Allah. Ya, itu dapatnya dunia akhirat, Bapak Ibu. Ayo kita mulai niatnya kita bangun. Ya, yang masih muda, yang setengah muda, ya, yang sudah usia lolita, lolos 50 tahun, ayo kita mulai semuanya. Kita mulai semuanya dengan niat ibadah itu tadi. Setelah usia 60, 70, dan 80, lah disinilah saat kita mulai istirahat sebetulnya. Istirahat dalam tanda kutip, bukan berarti kita diam. Banyak yang masih bisa kita lakukan. Dalam berwirausaha, itu ada yang namanya sociopreneur. Ada yang namanya infopreneur, ya, ada yang namanya entrepreneur. Monggo lakukan. Aku pengennya ada di masjid saja deh setelah usia 60. Sociopreneur Bapak Ibu lakukan. Bukan berarti kita sosial saja, tapi kita masih bisa mendapatkan sesuatu ya dalam bentuk nilai uang yang nanti kita berikan kepada masjid atau yang berhak menerimanya. Sociopreneur kita bisa dapatkan. Kita berdayakan masyarakat setempat. Ya, jadi bukan berarti kalau usia kita itu udah di atas 50 atau di atas 60 kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Salah besar kalau orang mengatakan begitu. Kita boleh tua, tapi kita tetap harus bekerja. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, harus setuju. Ya, oke. Ye, 3 hal yang paling penting yang saya sebutkan tadi, niat. Sudahkah kita melakukan niat karena Allah? Ya, niatkan dulu sebelum memulai usaha. Jika tidak ada niat, semua akan sia-sia. Apalagi kalau niatnya bukan karena ibadah. Niatkan karena ibadah, dunia akhirat yang akan kita dapatkan. Ya, yang kedua, minat harus disesuaikan dengan keinginan, kemampuan, ya. Jangan latah dengan orang lain. Jangan membuat usaha
yang kita tidak tahu ilmunya. Di sana buat kopi, di sini saya buat kopi, padahal saya nggak tahu ilmunya. Saya selalu mengatakan, kalau Bapak Ibu ingin membuat usaha, kaitkan dengan hobi atau kebiasaan Bapak Ibu. Karena begitu Bapak Ibu melakukan usaha dikaitkan dengan hobi, itu biasanya 80% akan sukses. Karena dilakukan semua dengan hati. Insya Allah, ya, yang dilakukan dengan hobi atau dengan pembiasaan, itu biasanya usaha itu akan sukses. Yang ketiga, ada niat, ada minat, tapi tidak ada tekad, juga tidak ada artinya apa-apa. Ya, tekad menjalankan usaha, jangan angot-angotan. Ya, orang mengatakan katanya hangat-hangat tai ayam, yang sekarang rame, besok akan hilang. Ya, tapi saya yakin kalau niatnya sudah ada, minatnya tadi dikaitkan dengan hobi atau pembiasaan, insya Allah tekad itu benar-benar akan muncul dan itu akan dijalankan dengan istiqomah. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya. Oke, 5 alasan kenapa kita harus berwirausaha. Ya, banyak faktor. Kenapa saya harus berwirausaha? Tidak mau nganggur setelah pensiun. Ada, kalau usia kita sudah di atas 50 tahun. Tapi usia yang masih 30, 40, 50 ini kesempatan bagus. Ya, tidak mau menganggur. Yang kedua, ya, menyalurkan hobi atau mengerjakan impian. Ini yang saya selalu tekankan pada teman-teman. Kaitkan dengan hobi, kaitkan dengan pembiasaan, kaitkan dengan keahlian kita. Kalau kita ingin membuat suatu usaha. Sekali lagi, usaha yang didasarkan karena hobi atau keahlian kita, biasanya 80% akan sukses karena sekali lagi itu dikerjakan dengan hati yang tulus. Apalagi kalau itu diniatkan dengan niat ibadah. 2 hal yang akan kita dapatkan, dunia dan akhirat. Membantu masyarakat agar bisa sejahtera. Sekali lagi empowering. Kita memberdayakan masyarakat Bapak Ibu. Jangan kita monopoli sendirian. Ya, jangan semua kita kerjakan sendiri. Manfaatkan masyarakat setempat untuk bisa mendapatkan nafkah juga dari usaha kita. Membantu masyarakat agar bisa ikut sejahtera. Menambah penghasilan keluarga itu harus, ya. Kemudian yang kelima, ada yang faktor kepepet atau membunuh waktu kosong. Nah, ini 5 alasan dalam berwirausaha, ya. Hambatan. Adakah hambatan kita berwirausaha? Ada Bapak Ibu hambatan dalam berwirausaha? Banyak Pak. Banyak banget. Ada salah satu bisa disebutkan. Karena ada faktor malu, betul nggak? Betul. Betul, ada faktor malu kadang-kadang. Ya. Kemudian ada takut gagal. Ada lagi takut persepsi orang lain, kok jadi melarat. Dulu saya seorang manajer di satu perusahaan. Sekarang saya usaha sendiri dengan kayak begini, saya takut dikatakan saya melarat. Bapak Ibu, kalau niatnya adalah niat ibadah, ya, ketakutan yang ketiga ini tidak akan ada. Karena apa? Sekali lagi, dalam berwirausaha, salah satu itu adalah membantu orang lain. Dalam berjualan, itu adalah membantu memberikan solusi kebutuhan orang lain. Jadi kalau kita niatnya adalah niat ibadah, ketakutan yang ketiga ini insya Allah akan hilang Bapak Ibu. Takut persepsi orang lain, kok saya jadi melarat, saya dulu kan direktur. Kok saya sekarang jualan ayam, kok sekarang saya punya toko kecil, kok saya sekarang punya ini yang kecil. Gak ada itu kalau kita niatkan sebagai niat ibadah. Karena dengan niat ibadah di situ, insya Allah
Kita akan banyak membantu, memberikan solusi. Dalam berjualan itu adalah kuncinya memberikan solusi kepada kebutuhan orang lain. Itu mindsetnya yang harus kita bangun. Ya, mindsetnya harus kita bangun, berpikir positifnya harus kita bangun dari sana. Bapak Ibu. Yang keempat, banyak orang dengan usaha dia takut dianggap remeh. Tidak ada. Dengan niat tadi, niat ibadah, insya Allah ini akan hilang ketakutan ini. Ya. Ada 4 hal. Saya menyadur dari pendapatnya Ustadz Jamil Az-Zaini. Ada 4 hal yang perlu kita buat dalam membuat usaha. Ada 4 on di sini. On pertama itu adalah vision. Kita harus punya visi di sini. Apa visi kita? Visi dunia dan visi akhirat kita. Visi dunia, saya ingin menolong orang banyak. Visi akhirat saya, insya Allah dengan usaha saya akan lebih dekat dengan Allah. Dunia akhirat yang kita dapatkan, Bapak Ibu. Vision. Yang kedua adalah passion. Kaitkan dengan kita punya passion. Kita punya keinginan. Ya, visi kita sudah ada, kita harus munculkan passion kita. Kalau antara visi dan passion kita ini bisa nyambung, insya Allah Bapak Ibu, semua akan jalan. Setelah kita punya vision, visi dunia, visi akhirat, kita kaitkan dengan passion kita, dengan keinginan kita, dengan keahlian kita, dengan hobi kita, insya Allah kita harus mulai action. Tanpa adanya action, visi yang sudah ada, passion yang sudah ada, tanpa adanya action, nggak ada artinya apa-apa. Saya menjadur dari almarhum Bob Sadino. Pada saat ditanya, Pak Bob, usaha apa yang paling bagus untuk saya? Dia selalu mengatakan, usaha yang bagus adalah usaha yang dijalankan, tidak hanya tanya melulu. Jadi setelah visi dunia ada, sambung dengan visi akhirat. Kemudian kita punya passionnya, langsung kita melakukan action. Vision sudah ada, passion sudah ada, action sudah ada, collaboration. Collaboration di sini adalah silaturahim, Bapak Ibu. Ya, luaskan jaringan kita, luaskan kolaborasi dengan siapapun. Kalau Bapak Ibu ingin wangi, Bapak Ibu ya kumpullah dengan pedagang minyak wangi. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita ingin menjadi pengusaha, mulai collaboration kita, interaksi kita, networking kita, silaturahim kita ditambah dengan para pengusaha. Kalau Bapak Ibu kumpulnya dengan pedagang minyak wangi, kita ikut wangi. Kumpulnya dengan pedagang-pedagang jengkol, mungkin baunya kita bau jengkol. Ya, di sini kuncinya adalah silaturahim. Silaturahim kita tambah, collaboration kita tambah, networking kita tambah. Yang tadinya saya hanya kumpul di orang-orang Bintaro, saya mulai kumpul dengan orang Bogor, saya mulai kumpul dengan pedagang-pedagang yang ada di Jakarta, saya mulai kumpul dengan pedagang-pedagang seluruh Indonesia. Sehingga satu, kalau kita kumpul, kita silaturahimnya bertambah, ya, networking kita tambah, artinya apa? Kita akan peka menangkap peluang. Banyak orang yang selalu mengatakan begini, alah kemarin saya pingin membuat usaha kayak begitu, tapi udah kedahuluan orang. Artinya apa? Kita tidak bisa, kita tidak mampu untuk menangkap peluang tersebut. Kenapa kita tidak mampu menangkap peluang? Karena kita tidak terbiasa. Supaya kita terbiasa, ya ayo kita kumpul dengan mereka yang terbiasa. Kalau kita kumpul dengan orang yang terbiasa, insya Allah kita akan kecipratan. Setuju Bapak Ibu dengan 4 on tadi?
Vision, passion, action, dan collaboration. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon pencerahannya ini Pak Ustadz. Sebagai PNS, apakah kita juga bisa meniatkan semua tugas-tugas yang kita lakukan itu adalah sebagai ibadah, mengingat banyak sekali cobaan ini Pak Ustadz, agar beberapa mitra kerja itu agar bisa bekerja sama dengan kami, namun ada juga beberapa yang dengan cara tidak bagus Pak Ustadz. Itu bagaimana agar kita tetap niatkan untuk beribadah Pak Ustadz, sementara ada juga tuntutan dari staf yang ingin untuk disejahterakan ekonominya, begitu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya berdagang, berwirausaha itu bukan berarti kita jualan barang saja, tapi kita jualan jasa. Kita sebagai PNS itu adalah jasa kita. Kita berdagang juga. Niatkan dengan berdagang tadi, ya, dengan usaha kita, usaha di bidang jasa. Saya sebagai PNS itu adalah jasa saya yang akan dipakai. Niatkan sebagai ibadah. Insya Allah Bapak Ibu, yang akan kita niatkan dengan ibadah artinya kita akan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang buruk. Ya, kita akan diingatkan oleh Allah dari hal-hal yang menyimpang dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Insya Allah Bapak Ibu. Jadi Ibu Dwi ya, maaf dengan Bu Dwi ya tadi. Betul Pak Ustadz. Betul, nggih. Bu Dwi, monggo Bu Dwi, diniatkan. Insya Allah kalau niat kita itu lurus Bu, Ibu secara otomatis Allah akan melindungi, dan lindungin itu bukan berarti woi nggak boleh, bukan begitu. Biasanya ada tanda-tanda. Ibu yang mulai peka nanti, oh saya nggak boleh melakukan ini, saya nggak boleh melakukan ini, ya, karena Allah secara ini kan kita nggak akan bisa melihat bahwa, nggak bisa jadi itu karena lantaran orang lain. Ibu akhirnya ingat, oh iya, aku nggak boleh melakukan ini, karena niat kita ada niat ibadah. Insya Allah Bu Dwi, dengan Ibu walaupun sebagai PNS, Ibu tetap bisa berdagang dengan Allah. Berdagangnya melalui jasa Ibu tadi, niatkan sebagai ibadah. Kalau Ibu udah niatnya ibadah, Ibu berdagangnya udah dengan Allah, dan itu akan dijaga insya Allah. Bu Dwi, mudah-mudahan terjawab dan itu bisa dilakukan. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz, apabila kita menemui kesulitan Pak Ustadz, mungkin sebaiknya kita introspeksi lagi ya Pak Ustadz, tidak berpikir negatif terhadap Allah, tapi kita berpikirnya mungkin ini adalah satu petunjuk dari Allah, sehingga kita tidak mengeluh, begitu mungkin Pak Ustadz ya. Betul, jadi saya selalu menekankan seorang pengusaha yang bagus itu harus selalu berpikir positif. Ingat di sini pengusaha dalam tanda petik, pengusaha itu bukan hanya jualan barang saja, tapi saya sebagai PNS itu juga pengusaha. Karena apa? Jasa saya yang dipakai oleh kantor itu. Dan saya niatnya adalah niat usaha, niat ibadah. Insya Allah saya berdagangnya dengan Allah. Ingat sekali lagi, dengan kita selalu berpikir positif, insya Allah apa yang kita pikirkan itu adalah doa. The law of ini adalah ada hukum yang apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu akan muncul di depan kita. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita pikirkan, ya, oleh sebab itu kita harus selalu berpikir positif, Bu Dwi. Saya nggak bisa, kata-kata saya tidak bisa itu harus hilang. Kata-kata nggak bisa itu diubah menjadi saya insya Allah akan berusaha. Orang ini jelek sekali, ini nggak bisa kerjasama dengan saya. Insya Allah, ya, ini akan bisa saya lakukan dan orang ini insya Allah akan baik. Kata-kata itu yang harus kita ubah, karena apa yang kita katakan itu akan menjadi apa yang kita perbuat.
Ya, kehidupan kita 95% itu adalah karena alam bawah sadar kita, mindset kita. Kita baru bangun tidur sampai tidur lagi, itu hampir semua 95% karena mindset kita. Alam bawah sadar kita. 5% itu baru dipakai dengan skill set kita. Kalau tidak percaya Bapak Ibu bangun tidur ingin gosok gigi. Bapak Ibu mikir enggak? Saya itu mau gosok ke kiri dulu atau ke kanan dulu? Enggak. Itu otomatis. Putri, monggo diperbaiki dari sisi berpikir positif. Ya Pak Ustadz, syukran Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa terjawab. Nanti Bapak Ibu, walaupun ini sudah selesai, saya pingin, tadi Pak Rudi juga mau informasi ke saya, Pak Budi nanti masuk ke grup supaya bisa ngobrol. Saya setuju sekali. Saya bisa silaturahim dengan teman-teman di grup, nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Setuju nggak kalau saya masuk di dalam grup? Boleh dong. Boleh ya. Oke. Tadi ada vision, ada passion, ada action, ada collaboration. Vision, visi dunia dan akhirat. Passionnya ada, actionnya harus dilakukan, kolaborasi atau interaksi dengan orang lain ditambah. Bukan kita meninggalkan teman-teman yang lama, tapi kita menambah silaturahimnya, kita menambah collaboration-nya, kita menambah networking-nya. Pak, kenapa saya sudah punya visi tapi kok gagal? Karena kita terlalu percaya bahwa sukses itu instan. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan di sini itu butuh proses, bukan protes. Banyak orang membuat usaha berharap pada orang lain. Semoga teman saya, keluarga saya bisa menolong saya, bisa membeli produk-produk saya. Tidak ada itu sekarang. Dengan networking, dengan marketing 4.0 saat ini Bapak Ibu. Ya, semua interaksi dengan customer itu mutlak. Jadikan customer kita menjadi promoter kita. Beda dengan marketing 1.0 yang awal-awal dulu. Ya, kita masih ingat awal dulu ya, pada saat tahun 70-an 80-an. Ya, marketingnya selalu konsentrasinya fokus pada produk. Pada produk. Produk saya paling bagus. Ya, dah. Kemudian marketing 2.0 itu yang konsentrasinya pada kepuasan pelanggan. Mereka puas dengan produk saya. Bapak Ibu ingat kalau saya mengatakan kalau sudah duduk lupa berdiri. Itu iklannya apa? Ada yang tahu iklannya apa? Kalau sudah duduk lupa berdiri. Ada yang ingat? Atau saya sebutkan gini. Indomie. Bisa melanjutkan? Nah, itu yang saya katakan. Alam bawah sadar kita itu udah melekat apa yang saya katakan tadi. Ya toh? Apa yang perbuat ibu-ibu dan ibu bapak merasakan manfaatnya itu ada di alam bawah sadar ini. Oleh sebab itu kita harus selalu berpikir positif. Tidak bisa kita menyalahkan pihak lain. Ya. Fokus pada hasil, mengabaikan proses, itu juga tidak bisa. Jangan semata-mata kita berjualan, ujung-ujungnya adalah ya, saya ingin dapat uang yang banyak, bukan. Ya, fokus pada hasil, mengabaikan proses. Kemudian yang selanjutnya adalah terlalu puas pada pencapaian, nggak bisa. Ini mengapa saya sudah punya vision tapi gagal. Passion. Jika Anda punya passion, kemudian Anda perkuat di semua bagian, maka akan lemah semuanya.
Kenapa? Ini apa maksudnya? Artinya begini. Kalau saya ibaratnya mengejar ayam, ya, ada 10 ayam, ingin saya tangkap, itu saya kejar semua. Kita tidak akan dapat semuanya. Tapi caranya gimana? Konsentrasinya tinggal kita sebarkan, ya, makanannya, ayam itu akan datang sendiri. Jika Anda memperkuat di semua bagian, maka akan lemah semuanya. Oleh sebab itu kita harus fokus pada satu dulu, kemudian kita kembangkan usaha tersebut. Cari kerjaan, usaha yang terkait dengan passion kita. Itu akan lebih aman, Bapak Ibu. Ada 4 sukses di sini. Ya, 4 sukses yang perlu kita perhatikan kita sebagai pengusaha. Apapun usaha kita. From money to meaning. From closing to empowering. From walking to serving. From ignoring to caring. Saya jelaskan satu-satu. From money to meaning. Dari sekedar uang yang perlu dipikirkan, ya, ada makna lain. Apa makna yang saya kerjakan di sini? Dari profit menjadi benefit. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau niatnya tadi adalah niat ibadah, insya Allah bukan money saja yang kita pikirkan. Ya, dari profit menjadi benefit. Benefit apa yang saya bisa berikan ke orang lain? Sehingga orang lain itu mendapat benefitnya, saya mendapatkan pahalanya. Kalau orang yang memberikan manfaat selalu dikejar-kejar rezeki, insya Allah Bapak Ibu bisa melihat Google Map. Ya, Google Map. Itu sekarang dipakai orang banyak. Banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Rezekinya datang ke mereka enggak? Yang punya Google Map itu selalu dapat rezeki enggak? Selalu dapat. Jika uang terus yang kita pikirkan, kita tidak akan menjadi victor. Tapi kita akan menjadi victim. Kita akan gagal. From money to meaning. Jadi kita tidak berpikir hanya sekedar uang, tapi benefit apa yang saya bisa berikan ke orang lain. Dan dengan niat ibadah itu tadi, benefit atau manfaat itu akan kembali lagi ke yang punya usaha. Pertama, from money to meaning. Why? Mengapa saya harus punya usaha? Why-nya ini perlu dibangun. Tadi niatkan dengan niat ibadah. Mengapa Anda harus mempunyai usaha? Strong way-nya. Pertama, bisa alasan logis. Saya harus menafkahi anak istri saya. Ya, saya harus punya kegiatan setelah saya pensiun, setelah saya lepas dari satu perusahaan. Saya tidak ingin jadi pelupa. Ya, ada strong way, ya, alasannya lebih masuk akal lagi. Ada alasan yang lebih rasional lagi. Itu harus kita munculkan. Ya, sehingga kita usaha dengan niat beribadah itu tadi bisa tercapai. Niatkan semua dengan ibadah. Munculkan emotional way-nya. Melakukan karena pengalaman positif. Karena saya melakukan ini, banyak orang yang terbantu. Ada benefitnya untuk orang banyak. Ya, melakukan karena pengalaman positif. Karena orang yang kita cintai. Emotional way. Munculkan itu semua. Saya nggak ingin anak saya kelaparan. Saya nggak ingin orang tua saya terbengkalai pada saat mereka sudah sepuh nanti. Oleh sebab itu, saya harus punya usaha. Saya akhirnya dapat sesuatu yang akhirnya ada benefitnya untuk orang lain. Strong way, emotional way-nya kita munculkan di sini. Ya. Munculkan juga yang namanya spiritual way. Di sini niatnya ibadah. Melakukan karena ingin mendapatkan cinta Allah. Sebagai bekal ke kampung akhirat. Ya, bekerja adalah ibadah. Inilah spiritual way-nya tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, from closing to empowering. Bapak Ibu tahu nggak yang namanya kereta Argo Bromo?
pertanyaan saya, kereta Argo Bromo itu lokomotifnya ada di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Di belakang, Ustaz. Di belakang atau di depan? Di depan, Pak Ustadz. Oke, di depan. Bisa di belakang, bisa di depan. Dan biasanya mereka punya lokomotif cuma satu. Beda dengan Shinkansen. Shinkansen itu lokomotifnya ada di setiap gerbong. Shinkansen, lokomotifnya ada di setiap gerbong. From closing to empowering. Bukan hanya saya closing saja, tapi saya harus memberdayakan orang lain. Seorang pimpinan, seorang pengusaha yang membuat usaha harus bisa menciptakan pengusaha-pengusaha lain. Seorang pimpinan yang bagus harus bisa menciptakan pimpinan-pimpinan yang bagus yang lain. Oleh sebab itu, kalau kita hanya berpikir sendiri, konsep pikir kita adalah konsep berpikir argolawu. Tapi kita harus berpikir konsep berpikirnya Shinkansen yang di setiap lokomotif di setiap gerbongnya itu ada lokomotif. Saya seorang pengusaha, saya harus menciptakan pengusaha baru. Jangan menjadikan kita berpikir negatif. Kalau saya menciptakan pengusaha baru dari usaha saya, itu akan menjadi pesaing saya. Bukan. Bukan begitu pola pikirnya. Pola pikirnya harus menjadi, saya punya usaha, saya harus menjadikan pengusaha-pengusaha lain yang lebih bagus dari usaha saya. Jadikan mereka mitra. Jangan jadikan mereka sebagai pesaing. From closing to empowering. Kalau ada orang yang punya usaha masih monopoli, takut dengan persaingan, pola pikir dia adalah pola pikir Argo Bromo, bukan pola pikir Shinkansen. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Ridwan Malawi. Yeah. Ustadz, kalau pengusaha besar di Indonesia kebanyakan didominasi oleh etnik tertentu. Padahal jumlah kaum muslimin di Indonesia sangat besar. Kira-kira menurut Ustadz, apa yang perlu diperbaiki oleh kaum muslimin agar bisa tumbuh kembali pada seperti para saudagar besar seperti pada zaman dahulu kala. Kalau kata Pak JK, kalau ada satu orang kaya, maka hanya satu orang Islam. Sementara kalau ada 100 orang miskin, maka 90 orang adalah kaum muslimin. Apakah permasalahan kita kaum muslimin ini terkait dengan pengusaha? Itu pertanyaan dari Pak Malawi, Pak. Monggo, Pak. Pak Malawi, asik banget ini pertanyaannya. Saya katakan kembali lagi, itu adalah pola pikir. Kita selalu didominasi dengan pola pikir bahwa pedagang ya yang sukses itu adalah pedagang non-muslim. Banyak pedagang muslim yang seharusnya bisa sukses kalau kita berpikir positif. Oleh sebab itu yang seperti yang saya katakan tadi mulai awal, bahwa kita harus selalu berpikir positif. Banyak teman-teman yang muslim, Allah, udahlah nggak bisa gini aja sudah cukup. Mereka kan non-muslim, itu yang sukses. Tidak bisa pola pikirnya begitu. Kita bisa. Dengan pola pikir yang positif tadi, yang tadi kita katakan bahwa saya tidak bisa, itu harus kita ubah. Insya Allah saya akan belajar dan akan bisa. Itu harus kita ubah pola pikirnya. Karena pola pikir kita yang membuat kita itu terpuruk, Bapak Ibu. Pola pikir kita selalu menempatkan diri pada yang kalah. Padahal banyak ya pedagang-pedagang muslim yang sukses itu banyak banget. Tapi memang yang terekspos itu yang non-muslim. Oleh sebab itu, mulai sekarang ya, kita yang harus berani muncul ke permukaan. Bahwa pedagang-pedagang muslim kita itu dimulai dari mana? Ya dari sesama muslim kita membelinya. Ya syaratnya supaya sesama muslim membeli, kualitas yang kita buat juga harus bagus. Minimal sama dengan kualitas yang mereka buat. Minimal sama. Bahkan kalau perlu kita harus bisa lebih bagus. Kembali lagi, sekali lagi, Bapak, saya menjawab pertanyaan tadi, itu adalah pola pikir. Jadi pola pikir, kembali ke pola pikir.
Kalau pola pikir kita itu positif, insya Allah Bapak Ibu, kita akan leader di sini. Mudah-mudahan terjawab. Ibu Wahda kayaknya mau nanya itu. Tentang ini Ustadz, apa tadi yang terakhir itu poinnya collaboration ya. Collaboration, betul. Collaboration itu intinya adalah silaturahim sebetulnya. Iya, iya. Sama ini saya mau nanya mungkin dari sisi, kalau kebetulan saya udah punya produk, Ustadz. Yeah. Jadi membuat produksi mukena. Yeah. Dari unsur yang di atas, insya Allah sih udah kena ya. Udah berarti ada benefit, ada vision, ada action juga ya semuanya. Tapi collaboration yang silaturahmi, market saya memang masih terbatas. Masih belum berani eksis untuk ke marketplace segala macam gitu. Iya, kenapa? Jadi masih belum gerak di situ, Ustadz. Oke. Jadi saya masih ke teman dekat, kenalan gitu. Iya. Kalau benefit, insya Allah, alhamdulillah, secara syar'i kalau mau kena sih udah masuk ya. Udah aman lah itu. Secara ibadah juga kadang saya juga tidak melulu cari keuntungan, tapi juga saya membagi-bagi hasil mau kena itu supaya mau kena itu bermanfaat untuk dipakai juga untuk ibadah. Gitu. Ya, seperti yang saya pakai ini juga saya bikin sendiri gitu. Apa pertanyaannya Bu Wahda? Nah, yang collaboration itu untuk lebih luas pemasarannya itu mungkin Ustadz ada pengalaman juga nggak? Gimana sih supaya produk kita bisa lebih luas lagi? Maksudnya selain yang marketplace mungkin ada wadah misalnya apa ya dari pemerintah atau gimana gitu kayak yang penggerak UKM yang lebih memperhatikan produk yang berbau Muslim gitu. Ibu udah terlibat Ibu sudah menjadi binaan dari Desperindak nggak? Belum juga. Mulai masuk ke sana. Masuk ke sana, Ibu datang ke Desperindak. Ya. Dengan membawa produk Ibu, kami datang ke sini untuk menjadi binaan dari pemerintah melalui Desperindak. Nanti di semua pameran-pameran, Ibu akan diundang bahkan sampai ke luar negeri. Itu yang paling gampang. Yang kedua, udah saatnya Ibu masuk ke marketplace. Marketing 4.0 itu adalah marketing saat ini. Yang fokusnya adalah kedekatan kita, pengusaha, dengan konsumen. Yang akhirnya konsumen itu yang akan mempromosikan produk kita. Jadi marketing 4.0 Ibu, itu pendekatan adalah pendekatan kenyamanan konsumen yang akhirnya konsumen itu akan menjadi promoter kita itu nantinya. Nah itu paling penting. Oleh sebab itu, kalau Ibu mulai punya pelanggan tersebut Ibu suruh testimoni Ibu. Suruh testimoni yang Ibu videoin, kemudian Ibu sebarkan testimoni dia. Biar pelanggan Ibu yang mencari pelanggan lain. Itu udah zamannya marketing 4.0. Ya? Betul. Jadi, nah itu reseller, yang sasaran reseller itu yang harus memang diperbesar ya Ustaz. Betul. Dengan banyaknya reseller, Ibu networking Ibu, collaborating Ibu, ya silaturahim Ibu itu akan lebih panjang. Di agama kita dengan silaturahim yang bagus, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Secara nyata yang dimaksud adalah networking, marketing, dan collaborating. Iya, Ustaz. Ibu mudah-mudahan terjawab. Oh gitu ya, ke Desperindak ya Ustaz ya. Monggo, Ibu langsung aja datang ke Desperindak setempat di kota Ibu. Datang ke sana, saya ingin jadi binaan, saya punya produk kayak begini. Ibu nanti akan diundang setiap kali ada pameran, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nanti bisa bareng-bareng dengan teman-teman di sini. Bisa bareng-bareng dengan teman-teman. Jadi lebih kolektif gitu. Betul, bisa Ibu. Monggo Ibu, mulai datang ke Desperindak. Kuliner maupun fashion ya Ustaz? Ya? Apapun. Yang penting Ibu udah punya produk. Iya, iya. Bahkan sampai legalitasnya pun dari pemerintah itu akan dibantu kita.
Lewat mulai Deperindak juga. ya, mulai Departemen Perdagangan. hak intelektual kita, merek kita itu akan didaftarkan nanti. Oh iya. Itu setiap tahun masing-masing Desperindak itu biasanya punya 100 kuota gratis untuk teman-teman UMKM. Jangan malu jadi UMKM. UMKM itu rentang omsetnya sampai 500 juta loh. Iya, iya. Iya. Itu, ada kenalan dari donat aja sukses ya. Betul, bisa banyak. Mempekerjakan karyawan bisa banyak. Itu memberi manfaat. Itu yang saya katakan empowering tadi. From closing to empowering. Artinya kita memberdayakan orang lain. Jangan kita monopoli. Kita bisa memberdayakan orang lain di sekitar kita. Begitu ibu membuatmu kena, ibu untuk memperluas usaha ibu bisa memberdayakan orang-orang sekitar ibu. Ini loh aplikasi ini kamu buat, kamu tinggal nempel-nempel, nanti ibu store-nya ke saya, itu bisa. Iya. Ya, berarti kan juga kalau kita bikin mukena membantu ini Ustadz, pedagang kain. Betul, banyak yang kita bantu. Banyak yang kita bantu. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan terjawab semuanya. Nanti kita bisa ngobrol lagi lewat grup WA insya Allah. Ya, makasih Ustadz. Yang lain lagi ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Monggo. Mau tanya Pak. Dengan Pak siapa ini? Pak Dedi Pak. Pak Dedi, alhamdulillah. Monggo Pak Dedi. Jadi begini Pak Ustadz, banyak orang ini membuka usaha. Persoalannya adalah membuka usaha itu yang paling di awal ini agak susah Pak Ustadz. Karena yang namanya membuka usaha kan ada dua dipertaruhkan di situ Pak. Yaitu pertama adalah modal. Jelas itu Pak. Yang kedua kemudian kegagalan Pak. Jadi yang agak sulit ini di awal menentukan jenis usaha mana yang cocok Pak Ustadz. Karena pertama-tama misalnya kita ingin menentukan mau buka restoran di lingkungan kita sudah banyak. Mau buka sembako apalagi lebih banyak lagi. Mau buka kafe juga begitu, hampir tiap berapa meter sudah ada orang. Nah, bagaimana nih pendapat Pak Ustadz? Karena itu tadi ada dua yang dipertaruhkan di situ Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Dedi, pertanyaan saya kembali. Apa sih sekarang yang di dunia ini tidak ada duplikasinya? Semua ada kesamaan, semua ada duplikasinya. Oleh sebab itu dalam membuat usaha, supaya kita dikenal orang, kita harus punya satu poin yang lebih menarik dibanding usaha yang lain. Kalau kopi, saya ingin membuat usaha kopi juga, saya harus membuat usaha kopi yang beda dengan usaha kopi yang lain. Saya membuat roti, saya harus menunjukkan bahwa roti saya itu berbeda dengan roti orang lain. Kalau di awal kadang-kadang kita udah kesulitan menentukan, itu saya selalu menyarankan kaitkan usaha Bapak. Kalau Bapak ingin punya usaha, kaitkan dengan hobi dan pembiasaan. Jangan memaksa membuat usaha yang kita nggak tahu ilmunya. Tapi kalau Bapak kaitkan dengan hobi dan pembiasaan, insya Allah 80% akan sukses. Karena apa? Dikerjakannya dengan hati. Pak Dedi, mudah-mudahan terjawab. Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lain? Ini ada pertanyaan di chat lagi. Saya coba bacain Ustadz ya. Monggo bantu Pak. Sebentar. Ustadz izin bertanya bagaimana jika sudah berusaha maksimum, segala jenis usaha dicoba dan merintis banyak usaha sudah mulai, tapi memang pada akhirnya ditakdirkan miskin atau tidak berhasil. Jadi memang ditakdirkannya banyak bersabar, jadi gimana Ustadz cara menyikapinya? Dari Pak Ridwan, Muhammad Ridwan. Pak Ridwan, mudah-mudahan cara menyikapinya kita selalu berpikir positif yang saya katakan tadi. Insya Allah kalau kita selalu berpikir positif, ya, hati kita juga akan tenang. Kadang-kadang kita itu udah rugi harta, rugi hati, rugi pikiran juga. Karena kita selalu berpikirnya negatif. Ya, kembali lagi, udah berusaha Pak, udah mati-matian. Udah ngikutin saran Bapak juga. Dikaitkan dengan hobi dan pembiasaan. Tapi kok saya masih gagal terus, gagal maning, katanya gitu.
Ayo kita niatkan ibadah, usaha kita dengan niat ibadah. Ya, yang paling penting, sudah adakah orang yang tertolong dengan usaha saya? Ya, memang dalam membuat usaha kita tetap harus untung. Tapi untung itu enggak harus, bukan mutlak keuntungan secara finansial yang harus banyak. Memang enggak boleh rugi. Keuntungan finansial yang harus banyak itu sangat relatif. Tapi sudahkah ada orang lain yang sudah terbantu dengan usaha saya? Ini pola pikirnya yang harus mulai kita ubah, Bapak Ibu. Kembali lagi, ya, bukan hanya sekedar money, bukan hanya sekedar uang, ya. From money to meaning. Bukan sekedar uang, tapi adakah orang lain yang sudah terbantu dengan usaha saya? Ini kayaknya nanti bisa ngobrol lebih lama lagi nih, harus ketemu ini kayaknya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan terjawab. Ketemu. Pogo. Insya Allah nanti suatu saat saya akan ketemu. COVID-nya insya Allah ketemu Pak Ustadz. Amin. Insya Allah. Amin. Oke, ada pertanyaan lain? Monggo. Ya, Ustadz, tadi kan salah satu kendala kita adalah pola pikir ya, tadi menyambung pola pikir. Betul. Mungkin ada nggak mungkin istilahnya tuh tuntunan atau ajaran bagaimana kita merubah pola pikir, karena pola pikir kita ini kan sudah terbentuk dari kita kecil nih Ustadz, dari lingkungan kita dan pendidikan kita. Sementara merubah pola pikir mindset itu kan nggak sederhana gitu. Betul. Ada nggak itu mungkin suatu saat Ustadz bisa sharing mengenai bagaimana sih merubah pola pikir itu, atau umumnya pertanyaan kedua, berapa lama sih orang bisa merubah pola pikir ya? Selain yang kalau saya ketahui biasanya kalau dia terbentur sesuatu dia berubah pola pikirnya dengan cepat. Tapi kalau kita yang normal ini apakah bisa cepat juga atau memang harus lama gitu Ustaz? Jadi itu sangat relatif karena itu semua kembali lagi ke pembiasaan. Kalau kita, makanya kadang-kadang kalau saya ketemu dengan teman-teman jamaah kayak begini, saya akan menanyakan good news, berita bagus apa hari ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan. Biasanya kalau saya tanya begitu, itu biasanya mereka akan kesulitan jawab. Mereka akan kesulitan jawabnya. Tapi kalau saya tanya, Bapak Ibu ada kendala apa hari ini? Itu biasanya lebih hebat beliau menjawabnya. Kemudian ada yang saya tanya lagi, Ibu udah punya usaha apa? Pak, usaha ada Pak. Usaha saya kecil-kecilan. Ini adalah pola pikir yang salah. Dia menempatkan usahanya itu kecil-kecilan. Padahal apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Ingin tahu nggak? Kalau itu memang benar bisa terwujud. Katakan saya tanya ke Bu Dwi. Bu Dwi punya usaha apa? Saya punya usaha warung Pak, kecil-kecilan. Ya. Terus Pak Agung lewat. Saya tanya Pak Agung mau kemana? Saya mau ke tempatnya Bu Dwi Pak. Ini saya punya hajatan. Untuk anak saya nikah, saya ingin pesan catering 2.000. Ya. Kemudian ada bapak yang lain, dengar. Jangan ke tempatnya Bu Dwi. Kemarin Bu Dwi cerita saya, warungnya kecil-kecilan. Kalau ibu pesan 2.000 sampai 3.000 untuk catering, apa ya dia mampu? Ini bisa terbukti. Contoh lain. Pak Agung, punya usaha apa? Saya punya usaha bengkel, Pak, kecil-kecilan. Ya, Bu Dwi lewat dengan putra-putrinya jalan, bawa Pajero. Ditanya oleh Pak Dedi, Bu Dwi mau kemana? Mau ke tempatnya Pak Agung, mau servisin Pajero. Jangan Bu, kemarin Pak Agung cerita ke saya, bengkelnya itu kecil-kecilan. Ibu bawa Pajero ke sana, keluar dari bengkel Pak Agung, jadinya Avanza. Mau nggak kayak begitu? Mau nggak kayak begitu? Ini yang saya katakan pola pikir. Karena sejak awal pola pikir kita udah salah. Tadi Bapak menanyakan gimana Pak cara mengubah pola pikir? Action. Kita mulai, kata-kata kita mulai kita ubah. Kata-kata saya tidak bisa, itu harus diubah menjadi kata yang lebih positif. Insya Allah saya akan pelajari. Kata tidak bisa, itu membuat mindset kita udah tidak bisa.
Tapi begitu kita ubah, insya Allah saya akan pelajari, itu akan lebih bagus. Jadi mulai dari kata-kata yang sederhana, Pak, itu mulai kita ubah. Memang mengubah pola pikir tidak semudah membalik telapak tangan, kata orang-orang. Harus ada contohnya. Dari kegiatan kita, dari kata-kata kita sehari-hari, mulai kita ubah. Baik itu kata-kata kita sendiri, ke anak kita, ke cucu kita, mulai kita sebutkan. Hei, kamu tidak bisa, goblok kamu. Kita ubah. Kita ubah kata-kata itu. Karena kata-kata itu udah nancap nanti di sini, anak cucu kita, dan di pola pikir kita. Bapak, Ibu, memang sulit untuk mengubah itu, tapi kita mulai dari yang paling kecil, dari diri kita sendiri. Insya Allah itu bisa kita lakukan. Memang cepat atau tidaknya itu sangat relatif. Bapak, mudah-mudahan terjawab. Pak, siapa tadi yang tanya? Saiful, Pak. Terima kasih. Pak Saiful, mudah-mudahan terjawab, Pak. Ini kayaknya kalau memang ketemu offline akan lebih menarik ya. Oh, siap, Ustaz. Aduh, senang kita ya. Nggih. Monggo, ada pertanyaan lain? Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Monggo, Bu. Seperti kalimat tadi, saya punya usaha kecil-kecilan. Tapi kita niatkan itu untuk kita tidak ria gitu, tidak sombong, Pak Ustadz. Paham. Itu bagaimana solusinya, Pak Ustadz? Bisa nggak kita ubah? Ibu, Bu Dwi, udah punya usaha apa? Ibu tadi menyebutkannya awalnya katakan, oh ini Pak punya usaha kecil-kecilan. Diubah kata-katanya. Alhamdulillah Pak, saya udah punya rumah makan 1. Doakan dalam waktu dekat saya punya 2, punya 3 Pak. Positif atau positif? Positif. Kita ubah dari kata-kata yang kecil yang menjatuhkan diri kita sendiri, kita ubah menjadi kalimat kata-kata yang lebih positif. Ingat, the law of projection. Apa yang kita ucapkan itu akan yang muncul di depan kita. Ibaratnya saya nulis di depan komputer, apa yang saya tulis di depan komputer itu yang akan keluar di proyektornya. Betul nggak? Ibu Dwi, mudah-mudahan terjawab. Dengan jawaban itu tadi, insya Allah kita nggak sombong. Kita nggak ria. Bu Dwi, bisa terjawab ya? Siap Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Masih ada pertanyaan? Saya lanjutkan sedikit. Ya. Bukan sekedar closing, tapi mampu memberdayakan orang lain. Ini yang saya katakan tadi. Bukan sekedar kita jualan, tapi berdayakan teman-teman kita, berdayakan lingkungan kita. Ya, kalau kita bisa memberdayakan ini, yang terjadi adalah dunia akhirat, Bapak Ibu. Banyak orang yang mengatakan bahwa harta tidak akan bisa dibawa mati. Bisa, saya katakan, kalau kita tahu caranya. Betul nggak? Titipkan kemana harta kita. Berdayakan orang lain. Itu adalah menitipkan harta kita ke mereka. Yang nanti bisa kita ambil pada saat kita di akhirat. Dengan memberdayakan orang lain, insya Allah Bapak Ibu, silaturahim kita nambah, networking kita nambah, yang mendoain kita juga akan bertambah. Berdayakan karyawan kita, berdayakan kawan-kawan kita, berdayakan customer kita. Ini paling penting. Ya. From ignoring to caring. Ya, pelanggan yang loyal atau yang setia dibangun karena hubungan baik. Ya. Mindfulness-nya, communication-nya bagus. Kita hadir di pelanggan kita. Ya, pelanggan kita ada kesulitan apa, kita hadir di sana. Ya. Kita menerimanya. Kita fokus. No judgment, kita netral di sini, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan dengan itu? Hindarin yang namanya blame, menyalahkan orang lain. Kalau kita dapat kritik dengan produk kita, terima, karena disitulah
awal kehebatan kita, awal kesuksesan kita itu dari kritik. Kita mau menerima kritik. Banyak orang yang berdagang tapi tidak mau menerima kritik. Dia selalu menganggap bahwa produk dia paling bagus. Ya, excuse. Kita punya alasan. Jangan selalu beralasan. Terima kritik itu, perbaiki. Dengan adanya kritik itu yang akan membangun kita. Jangan takut dengan pesaing. Dengan adanya pesaing, kita akan tahu kelemahan kita ada di mana. Kehebatan kita ada di mana. Kehebatan pesaing kita ada di mana, sehingga kita bisa menambah keunggulan dari produk kita. From ignoring to caring. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Ya, sekecil apapun layanan kita harus bagus. Walau hanya sekedar senyum, menyapa, ucapkan terima kasih. Setelah menerima, kita harus mengasih. Ingat itu. Terima kasih. Kita selalu mengingatkan pada anak cucu kita. Diucapkan dong terima kasih. Menerima. Setelah menerima, kita harus mengasih. Ini penting. Jadi imbang Bapak Ibu kehidupan kita. Ya. Sedikit saya membahas tentang marketing 1.0, fokusnya pada produk. Munculnya iklan produk terbaik untuk saya. Produk ini paling bagus. Ya, marketing 2.0, fokus pada konsumen. Konsumen happy memakai produk saya. Ya, before dan after. Marketing 3.0, fokus pada customer identity. Kalau saya minumnya di Starbucks, Bapak akan tahu siapa saya. Saya pakai jam Rolex, Bapak Ibu pasti tahu siapa saya. Saya pakai Mac, pasti tahu Bapak Ibu siapa saya. Sedangkan marketing 4.0 itu fokusnya pada kedekatan kita pada konsumen. Ya, engagement kita, kedekatan dengan konsumen. Jadikan konsumen kita menjadi promoter kita. Jadi kita nggak akan repot-repot karena di sini di marketing 4.0 ya, itu sasarannya harus jelas. Kalau sasarannya itu baby boomer, usia di atas 50 tahun, itu sangat pendek. Tapi kalau kita sasarannya ke generasi X yang sekarang rata-rata udah menjadi CEO, ya, itu masih agak panjang, paling enggak 10 tahun. Tapi sasaran yang paling besar di 4.0 itu adalah Gen Y dan Gen Z, itu anak-anak milenial. Dunia mereka itu hanya dunia kecil di HP, tapi pengaruhnya besar sekali. Oleh sebab itu yang saya katakan tadi, jadikan konsumen kita menjadi promoter kita. Itu dahsyat sekali. Ibu tadi, Bu, siapa tadi yang kaitannya dengan mukena? Monggo Bu, lakukan itu dengan marketplace, karena dengan marketplace ini dampaknya besar sekali. Iya, Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Siap. Ustaz, tambah Ustaz. Nggih, monggo. Kalau misalnya pertemuan langsung. Nggih. Ini kan ilmunya alhamdulillah bagus banget ya ini ya. Maksudnya alhamdulillah. Mungkin untuk generasi muda Ustaz mungkin bisa juga diajak keliling, maksudnya di sekitar masjid, mungkin masih ada yang anak mahasiswa mungkin bisa belajar. Monggo. Jadi belajar ikut. Monggo, kapan nanti ditentukan waktunya? Ya, terima kasih Pak Syafi'i Rudi. Mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu satu saat. Oke, Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita pagi hari ini, bagi saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan nyambung. Kalau kita bicara ini panjang banget. Saya biasanya bicaranya itu 8 jam. Ya, biasanya 8 jam. Itu baru tuntas. Tapi ini memang faktor waktu, sehingga suatu saat kita akan ketemu lagi. Ini saya akhiri dengan 4 target market ya, yang baby boomer, generasi X, Gen Y, Z, ya. Yang paling penting Bapak Ibu kembali lagi dalam membuat usaha, niatkan dengan ibadah. Yang kedua, ubah pola pikir yang negatif. Hanya dari kata-kata yang sederhana kita bisa mengubah pola pikir negatif. Mas Agung, saya akhiri sekian dulu. Mudah-mudahan kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang,
Ayo kita mandi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.